Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, ini sudah sore tapi saya kok tetap semangat ini. Iya, Bu Dwi, besok jenengan itu akan melakukan coaching ya dengan Bu Isna. betul. Nah, ini saya mau berbincang-bincang ini sama Bu Dwi ini ya. Pertama, apa yang akan jenengan kembangkan dalam kompetensi dalam melaksanakan coaching, Bu Dwi? Ini kalau coaching itu kan saya tahapnya masih belajar nggih, Bu Dewi. Jadi kompetensi coaching itu kan ada 3, itu memang tiga-tiganya ini memang masih saya harus belajar. Kaitannya dengan present, kehadiran, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Bu Dwi. Nah, dari 3 itu, Bu Dwi, kompetensi dalam pelaksanaan coaching, nanti kompetensi yang mana yang akan Bu Dwi kembangkan untuk melaksanakan coaching kepada Bu Isna, Bu? Kalau dari 3 ini, itu yang insya Allah untuk kehadiran saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh. Yang perlu saya kembangkan 2, kaitannya dengan mendengarkan secara aktif. Jadi nanti saya harus bisa mendengarkan apa yang coach saya bicarakan begitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi memang saya masih merasa masih lemah di 2 kompetensi tersebut, Bu Dewi. Iya, Bu Dwi, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, Bu Dwi ya. Ya nanti mudah-mudahan 2 kompetensi itu bisa terlaksana semua ya, Bu ya. Nanti minta tolong jenengan amati ketika saya melakukan coaching terutama di 2 kompetensi ini gitu. Nanti saya mohon masukannya terkait dengan kompetensi tersebut, Bu. Iya, baik Bu Dwi. Kemudian Bu Dwi, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh jenengan nanti terkait dengan coaching kali ini? Kalau coaching tentu saja ketika kami saling berkolaborasi begitu, harapannya Bu Dewi, Bu Isna nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi nanti masalahnya Bu Isna itu terselesaikan oleh Bu Isna sendiri dengan cara saya menggali potensi yang ada di Bu Isna begitu. Bagus, Bu Dwi. Mudah-mudahan kegiatan nanti coachingnya Bu Dwi dengan Bu Isna bisa berhasil. Dan kompetensi yang nanti akan dikembangkan itu yang nanti dipilih itu ada 2 itu bisa terlaksana semua ya, Bu ya. Tetap semangat ya, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Bu Isna sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Seperti perjanjian kita kemarin ya, Bu Isna. Iya, Ibu. Katanya kok Bu Isna ada perlu dengan saya itu. Ini ada yang perlu dibicarakan sebenarnya. Bu Dwi sendiri ada waktu luang? Ini alhamdulillah kok tesnya sudah selesai lebih awal, jadi saya ini punya waktu luang lebih banyak, Bu Isna. Ibu. Saya mohon waktunya sebentar ya, Bu. Ini saya ingin curhat sebentar mengenai pembelajaran saya. Ibu, kemarin ini dalam supervisi akademik ini kan saya ada beberapa kekurangan, di salah satunya yaitu untuk memanajemen waktu pada kegiatan sosial emosional anak. Kemudian yang kedua, ini saya dalam diskusi kelompok, ada salah satu kelompok di visual itu mengganggu teman lainnya. Kemudian yang ketiga, ini untuk anak itu kurang fokus mengikuti pembelajaran saya. Jadi ini kalau yang saya tangkap tadi, Bu Isna mengalami kesulitan berkaitan dengan manajemen waktu untuk pembelajaran KSE. Kemudian ada anak yang mengganggu ketika diskusi visual, begitu. Kemudian dari ini pembicaraan kita ini, apa yang Bu Isna harapkan begitu? Saya cerita sedikit dulu tentang detail permasalahannya ya, Ibu. Nah, untuk pas ketika di manajemen waktu untuk sosial emosional anak di kegiatan pendahuluan pembelajaran, ini kan kemarin saya menggunakan kertas sticky note, tapi di situ kertas sticky note-nya itu tidak berstiker dari
emosional bahagia, senang, sedih ataupun marah. Nah, itu anak menggambar secara manual. Jadi di situ menyita waktu sehingga manajemen waktu saya itu kurang baik, Ibu. Kemudian yang kedua, ketika diskusi ini untuk job desk-nya ini anak kurang paham. Ya, mungkin saya ketika menerangkannya ini kurang teliti, kemudian untuk pembagian side job kerjanya ini juga kurang cermat. Oh begitu. Gitu. Bu Isna, terkait tadi dengan sticky note yang Iya. panjenengan sampaikan, apakah perlu sekiranya menggunakan roda emosi? Mungkin tidak, Ibu, karena roda emosi itu sudah terwakili dengan stiker emosional sticky note tadi yang sudah saya tempelkan di papan tulis, itu sudah mewakili dari roda emosi tersebut, Ibu. Berarti tidak perlu nggih, cukup Iya. sticky note saja nggih. Iya, Ibu. Oke. Kemudian Bu Isna, itu berarti kan sudah terselesaikan kaitannya dengan manajemen waktu nggih. Iya. Mengurangi banyak waktu dengan mempersiapkan sticky note dulu dari rumah ngoten nggih. Iya. Kemudian kaitannya dengan ini Bu Isna, tadi yang permasalahan yang kedua dengan anak yang kurang fokus. Tadi ada yang visual ya mengganggu Iya. itu. Kira-kira supaya anak itu kembali fokus, apa yang bisa panjenengan lakukan sebagai guru, Bu Isna? Yang pertama akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan teknik stop, di mana ini anak akan berhenti sejenak dari kegiatan yang dilakukan. Nah, ini salah satunya untuk present atau kehadiran penuh anak agar bisa fokus terhadap pelajaran saya. Setelah teknik stop saya terapkan di tengah-tengah pembelajaran ketika anak merasa agak bosan, kemudian nanti saya lanjutkan lagi ke pembelajaran berikutnya. Kemudian tadi bagi anak yang mengganggu teman lain, kemungkinan di sini saya akan memberikan job desk yang lebih jelas, nanti anak itu akan mengerjakan apa itu, Ibu. Oh nggih. Berarti Bu Isna sudah sudah Ya. bisa mengatasi sendiri ini masalahnya. Iya, Ibu. Ini ya. Baik, tadi yang Bu Isna sampaikan itu sudah bagus sekali kaitannya dengan pembelajaran KSE dan mengatasi anak yang kurang fokus tadi nggih Bu Isna. Kemudian kira-kira untuk pelaksanaannya itu kapan Bu Isna? Saya akan melaksanakan mulai minggu depan, Ibu. Minggu depan nggih. Ya. Bu Isna, apakah perlu bantuan atau saran dari teman sejawat mungkin? Ya, perlu, Ibu. Mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat saya untuk membantu ketika melakukan rencana aksi saya itu, Ibu. Oke, kaitannya dengan sticky note tadi Bu Isna sudah bisa mempersiapkan sendiri atau perlu bantuan yang lain juga? Kalau untuk yang sticky note itu saya bisa mempersiapkan sendiri, Ibu. Kalau dengan teknik stop Bu Isna sudah bisa Teknik stop ini mungkin melakukan kan sendiri begitu? ya, karena saya masih ada kendala di IT, mungkin untuk speaker aktifnya ini saya meminta bantuan rekan sejawat untuk bisa mengaktifkan di kelas saya. Itu, Oke. Ibu. Oke, Bu Isna, tadi dari penjelasan Bu Isna tadi bagus sekali. Nanti saya tunggu praktek dari Bu Isna Iya, Bu. menerapkan KSE dan tadi teknik stop tadi Iya, seperti Ibu. apa, nanti kita bisa berbincang-bincang lagi Iya, Ibu. supaya nanti kita lebih berkembang lagi Terima kasih, kaitannya Ibu. dengan KSE dan Iya. seperti itu nggih Bu Isna nggih. Iya, Bu. Nggih, terima kasih Bu Isna niki. Ya, sama-sama, Ibu, atas waktunya. Saya juga berterima kasih Bu Dwi sudah bisa meluangkan waktu. Jadi saya sedikit mendapat pencerahan, mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Ibu. Ya, sama-sama belajar kok Ibu. Iya. Terima Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Iya, tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu Dwi dengan Bu Isna. Nggih, sampun Bu Dewi. Tadi saya menyimak ini terkait dengan permasalahannya Bu Isna, yaitu yang pertama terkait dengan manajemen waktu, kemudian yang kedua itu terkait dengan diskusi kelompok visual yang mengganggu teman lainnya, Nggih. yang ketiga yaitu kurang fokusnya anak-anak dalam pembelajarannya di Bu Isna ya. Iya, ya Bu. Iya.
Gimana ini Bu Dwi perasaannya setelah melaksanakan coaching ini? Saya antara senang, deg-degan juga Bu, ya. Senangnya saya karena saya bisa membantu Bu Isna menyelesaikan masalah beliau. Deg-degannya saya juga karena coaching saya jam terbangnya belum banyak begitu. Iya Bu Dwi. Ada rasa khawatir kalau kemudian saya tidak bisa menggali potensi Bu Isna begitu. Iya Bu. Nah ini saya ingin memberikan pertanyaan ya sama Bu Dwi terkait dengan kegiatan Nggih, coaching tadi nggih. ya. Nah tadi ketika pelaksanaan coaching nih Bu Dwi, apakah semua kriteria dalam kegiatan coaching itu sudah tercapai yang terkait dengan 2 kompetensi tadi yang ingin Bu Dwi kembangkan Bu? Nggih. Kaitannya dengan kompetensi mendengar, tadi saya sudah berusaha untuk menyimak, saya sudah mencatat apa yang Bu Isna sampaikan begitu. Kemudian saya berusaha untuk tidak melabeli Bu Isna, kemudian menghindarkan asumsi, saya tidak berusaha untuk netral begitu. Itu saya fokus mendengarkan. Kemudian ketika memberikan pertanyaan pada Bu Isna, saya berupaya menggunakan kalimat-kalimat yang terbuka, menggunakan kata apa, menggunakan kata bagaimana begitu. Jadi harapannya supaya Bu Isna lebih tergali lagi potensinya begitu, sehingga dapat memecahkan sendiri masalah yang dihadapi beliau Bu. Iya, bagus Bu Dwi. Tadi juga di catatan saya ini Bu Dwi sudah melaksanakan alur tirta secara runtut Bu. Ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nanti ketika ada kegiatan coaching lagi, baik itu dengan Bu Isna nanti pertemuan minggu depan ataupun dengan teman sejawat yang lain, bisa lebih bagus lagi Bu, dengan banyaknya kita berlatih dan belajar gitu aja ya Bu ya. Ibu. Tetap semangat, tidak terus berpikir wah ini pertanyaan saya tidak berbobot, ini tidak, sama-sama belajar ya Bu. Saya juga sama belajar, pokoknya tetap semangat gitu ya. Mungkin Bu Dewi ada masukan untuk saya Bu terkait dengan coaching saya tadi? Sudah bagus Bu, menggunakan pertanyaan terbuka, terus kemudian tadi juga Bu Isna itu sudah memberikan ide dan solusi sendiri. Jadi tanpa diberitahu. Jadi Bu Dwi-nya sudah memberikan motivasi, memberikan pancingan-pancingan ya, pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari coach ya, gitu. Nah, masukan saya ya berlatih lagi. Mudah-mudahan nanti ada teman selain Bu Isna bisa curhat lagi sama Bu Dwi. Wes tetap semangat ya, gitu. Gitu aja ya Bu Dwi ya. Matur nuwun sangat Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat ngajar lagi ya Bu ya. Siap.